Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas genap karunia nikmat dan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini tentu kita akan belajar bersama dunia pertanian dengan Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Jadi siang hari ini kita akan membicarakan terkait pembibitan tanaman padi ya Pak. Iya. Ya kemarin kita sudah sampaikan ke pemirsa, nanti mungkin ada yang akan bertanya bisa saja ya Pak. Iya. Bisa melalui line telepon di 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553.000. Baik, Pak Har. Ini kan sebagaimana kita ketahui orang Indonesia itu kan mayoritas petani ini. Betul. Banyak dari tetangga kita, kanan kiri kita, semuanya kebanyakan ada yang tani. Dan makanan pokok kita juga padi nih ya Pak. Iya. Dan sebenarnya dalam proses pembibitan itu apakah tidak ada teknologi terbarukan ini Pak? Kan kita seringnya lihat mereka petani itu menanam, terus apa ya istilahnya, pembibitannya itu dilakukan di sawah gitu. Iya. Apakah itu selama saya kecil sampai sekarang sama aja itu Pak, masih sama. Apa tidak ada teknologi terbarukan itu Pak? Ya, dengan perjalanan waktu bahwa pertanian ini teknologi-teknologi yang ada sekarang itu tambah canggih lagi. Kalau dulu ada konvensional, sampai sekarang pun konvensional masih dipakai. Namun demikian dengan terobosan-terobosan yang ada itu teknologi yang masa kini yang itu lebih gampang, lebih enak. Bahkan dengan teknologi yang sekarang ini dengan pembibitan padi itu tidak harus di sawah, di kebun, di tempat yang cor-coran pun bisa dilakukan. Tidak harus ke sawah. Tidak harus ke sawah. Jadi dimanapun untuk pembibitan sekarang itu bisa dilakukan. Di rumah pun bisa itu ya berarti? Bisa, di kebun bisa. Mungkin ya, padahal seringnya kita lihat masih kebanyakan masih dilakukan di lapangan langsung, di tempatnya langsung ya Pak? Betul, nah, betul. Itu perbedaannya dengan yang seperti itu, yang konvensional itu seperti apa itu? Kalau yang konvensional, yang seperti kita ketahui bahwa pembibitan padi itu semua ada di lahan sawah, di dekat lahan yang nanti untuk pengambilan bibit menuju ke lahan ditanam itu dekat dan itu secara cepat seperti itu. Kalau yang teknologi itu ditanam di kebun dengan nanti ya di situ dengan alaskan cor dan cor itu nanti bisa dikasih tanah. Setelah tanah nanti dikasih macam-macam yang itu mendukung daripada pembibitan itu. Tentunya semua nanti secara organik juga itu bisa dilakukan. Berarti tidak perlu menggunakan kimia pun bisa ya Pak? Betul, semua nanti akan secara alami, secara organik walaupun ini menggunakan teknologi masa kini. Nah, prosesnya seperti apa ini ya Pak? Mungkin ada video yang bisa disampaikan ya ini kepada pemirsa. Ya, mari kita lihat video yang ini. Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membuat pembibitan padi secara alami dengan teknologi pertanian masa kini. Adapun tahap-tahapnya adalah yang pertama pemilihan benih yang bermutu dan bersertifikasi. Yang kedua adalah perendaman. 3. Pemeraman. 4. Penyebaran benih padi. 5. Pemeliharaan bibit padi. Keenam, pemindahan bibit ke lahan. Untuk itu marilah kita simak video berikut ini.
Demikian sahabatku mitra tani tentang pembibitan padi secara alami dengan teknologi pertanian masa kini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, ternyata prosesnya cukup mudah ini Pak, tadi kita lihat videonya. Cukup mudah, cukup simpel dan menarik. Menarik juga dan apa ya namanya, sepertinya tidak terlalu banyak menggunakan tenaga sepertinya. Ya, tadi di awal juga prosesnya hampir sama juga dengan yang cara konvensional, cuma mungkin perbedaan ketika menyebar benihnya kita bisa di mana saja gitu. Iya, betul. Dan mungkin kalau sekarang satu petak itu harus berapa banyak ya, terus dengan teknologi mungkin lebih apa ya Pak, waktunya lebih singkat juga ya. Ya, dari waktunya itu tentu saja lebih singkat, lebih ekonomis. Kenapa lebih ekonomis? Tidak memerlukan banyak orang dan dari jaraknya itu pun juga pasti sama. Jarak tanam di lahan itu sama. Tidak ada perbedaan ya? Tidak ada perbedaan. Kalau dari jenis bibitnya sendiri yang digunakan, adakah perbedaan atau malah sama aja gitu? Untuk bibit semua sama. Dari kalau di sini itu banyak seperti Ciherang, terus PPSG, terus Invari, terus dan lain sebagainya. Banyak sekali bibit-bibit yang ada di luar seperti itu. Berarti dengan teknologi ini kita tidak perlu istilahnya merubah apa yang sudah kita lakukan selama ini ya Pak? Betul, semua sama seperti antara konvensional sama teknologi ini sama saja, hanya aja pada waktu pembibitan kalau yang konvensional ini dilakukan di lahan di sawah, untuk yang teknologi ini bisa dilakukan dimanapun saja dengan adanya di situ yang penting ada lahan, baik itu di cor-coran ataupun di tanah yang biasa. Untuk tanam itu bisa dilakukan. Terbukti tadi yang ada di video tadi itu di tempat cor-coran yang di atasnya dikasih ladu, begitu itu dikasih sebar benih yang akhirnya tumbuh padi secara bagus dan serentak, kita bisa lihat sendiri. Dan hamanya pun sepertinya tidak ada malahan ya Pak di proses pembibitan dengan cara ini tadi? Ya, dengan proses pembibitan seperti ini untuk hama penyakit akan tertekan. Karena apa? Itu jauh dari lahan yang akan kita tanami seperti itu, dan itu pun misalkan dekat pun juga tidak masalah asal itu ada lahannya. Iya. Dan itu tadi kan istilahnya bukan tanah asli di sawahnya itu ya Pak? Bukan. Apakah adaptasi itu nanti mempengaruhi adaptasi dari padinya sendiri? Nanti tumbuhnya agak lama jadi atau malah kerdil atau menguning seperti itu? Mungkin itu sesuatu yang dipikirkan oleh petani ini juga. Betul, karena dari pembibitan itu sudah sedemikian hingga di situ ada ladu, tanah ladu itu mau ditempatkan di mana nanti akan menyuburkan. Maka dari itu untuk adaptasi paling 1-2 hari nanti sudah akan kembali lagi normal seperti itu. Ya, tidak perlu waktu lama berarti. Betul. Dan saat ini juga kebutuhan padi kan istilahnya tenaganya itu kan jarang sekarang ya Pak. Dengan teknologi ini tadi memperefisiensi tenaga juga, waktu, dan bisa juga nanti kita kalau semisal punya lahan besar banyak ini nggak masalah ini. Dengan teknologi ini kita bisa istilahnya beroperasi gitu ya Pak, bisa menanam padinya. Ya mungkin terkait dengan awalnya tadi kan sama dengan yang konvensional Pak. Selain dari caranya menanam, apa tadi pembibitan dia, adakah perbedaan lain ketika kita menggunakan cara ini Pak? Perbedaannya adalah kalau di lahan ataupun konvensional, begitu kita menyebar benih yang nanti kan akan dijadikan bibit, itu langsung di lahan dan itu nanti sistemnya adalah ndaut kalau di kita itu Jawa ya. Tapi kalau dengan teknologi sekarang ini dengan adanya pembenihan ataupun pembibitan padi yang kita lakukan dengan yang sudah kita lihat tadi, kita tidak usah ndaut, langsung aja karena itu nanti akan dimasukkan dengan mesin, kita hanya tinggal
motong aja dari pembibitan itu. Misalkan yang ada, karena di mesin itu ada 4 tempat di situ, dan di 4 tempat itu ada ukurannya 25 50 seperti itu. Nanti 4 itu tinggal kita motong aja, selesai, dan itu cepat daripada daud yang itu tangannya juga nanti akan kotor, kedua juga akan lelah. Kalau ini tinggal grek, tidak lebih dari 10 menit selesai. Iya, dan apa ya, biayanya nanti juga bisa ditekan ya Pak. Betul. Keuntungan petani juga bisa lebih bertambah lagi. Betul. Ya, mungkin kita akan lanjutkan perbincangannya Pak. Dan kami sampaikan untuk saudaraku pemirsa, silahkan yang nanti akan bertanya bisa melalui line telepon di 0271 6793000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Namun kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.